Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan berhasil merebut tubuh Suci. Jiwa Suci tidak menghilang, tetapi melebur ke dalam jiwa Xiaoyan secara tak terbayangkan. Tampaknya Suci seperti yang dikatakan, tidak pernah benar-benar ada. Jiwa yang bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan tidak memiliki kesadaran. Itu menyatu sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Dan setelah jiwa keduanya terintegrasi menjadi satu, tiba-tiba saja sesuatu yang istimewa terjadi. Kekuatan keabadian datang dari segala penjuru. Itu terus tenggelam ke dalam tubuh klon Suci. Xiaoyan sendiri tidak pernah mencapai keabadian Kaisar. Jadi dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi keabadian Kaisar. Kekuatan keabadian datang entah dari mana. Xiaoyan merasakan aura di tubuh klon Suci terus meningkat. Apakah ini terobosan? Ucap terkejut Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian, kekuatan abadi yang mengalir ke tubuh Suci tiba-tiba berhenti. Xiaoyan membuka matanya. Dia baru saja mengambil tubuh Suci. Dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat. Selain terobosan klon Suci, sesuatu yang aneh juga terjadi di sini. Tubuh asli Xiaoyan yang awalnya rusak parah berangsur-angsur sembuh. Dan meridian yang runtuh mulai terbentuk kembali. Pemandangan aneh ini disebabkan oleh munculnya sinar keabadian di tubuh Xiaoyan. Sinar kekuatan abadi ini datang entah dari mana. Itu muncul di tubuh Xiaoyan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Sinar kekuatan abadi ini tampaknya memiliki spiritualitas. Ia bergerak bolak-balik di dalam tubuh Xiaoyan. Di mana kekuatan abadi lewat, luka di tubuh Xiaoyan sembuh dengan cepat. Tubuhnya yang retak seperti boneka keramik yang disambung menjadi satu setelah pecah. Retakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 108 nadi guntur yang awalnya liar, secara bertahap menjadi stabil. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan. Dengan cara ini dia bisa menampilkan kekuatan puncak dari inti guntur void. Tubuh Xiaoyan yang awalnya layu mendapat kesegarannya kembali. Dan dia bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kondisi puncaknya sebelumnya. Baru pada inilah api abadi berhenti menyerap vitalitas semua orang. Kegelisahan di hati kuil pemburu dewa berangsur-angsur mereda. Begitu juga sebagian besar pasukan berkobar menghela nafas lega. Jelas mereka tidak nyaman melihat vitalitas hidup mereka diserap untuk waktu yang lama. Untungnya jumlah orangnya sangat banyak, sehingga vitalitas yang dialokasikan untuk setiap orang tidak terlalu banyak. Pada saat ini semua pertempuran benar-benar berakhir. Ancaman Taisu di alam Suanyin sudah diselesaikan. Dan pertempuran takdir antara Xiaoyan dan Suci juga diselesaikan. Tentara berkobar dengan ratusan ribu orang masih berdiri rapi. Tak satu pun dari mereka pergi tanpa perintah sang ratu. Dibandingkan dengan kuil pemburu dewa yang tanpa pemimpin hari ini, mereka tampak kehilangan arah dan tujuan. Sang ratu yang duduk di singgasana perlahan-lahan berdiri. Dia menatap ke arah Xiaoyan, lalu bergumam dengan suara pelan. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Kamu dapat mengalahkan Suci dengan tanganmu sendiri. Dan kamu akan mendapatkan kembali energi duniamu. Setelah ini kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Aku percaya kamu dapat melindungi dunia Sensi. Gumam sang ratu. Setelah berbicara dia mengalihkan pandangannya pada ratusan ribu pasukan berkobar. Matanya yang lembut berangsur-angsur menjadi tegas. Dan keagungan yang hanya dimiliki seorang kaisar wanita sekali lagi terpancar dari tubuhnya. Pasukan berkobar, mematuhi perintah. Teriak sang ratu. Tentara berkobar siap mematuhi perintah permaisuri. Teriak semua orang serempak. Suara perkasa itu bergema di seluruh kehampaan untuk waktu yang lama. Baik semuanya, mulai sekarang kalian tidak perlu mendengarkan perintah siapapun. Tugas kalian sudah selesai. Semua orang bisa pergi sekarang. Teriak sang ratu. Sang ratu tidak suka mengucapkan selamat tinggal. Tapi kali ini dia berharap bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setidaknya untuk yang terakhir kalinya. Di masa lalu, maafkan saya karena pergi tanpa pamit. Kali ini saya akan menebus semua orang. Selanjutnya alam Suanyin akan memasuki periode musim dingin. Semua orang kembali di kehidupan masing-masing dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin untuk mempersiapkan musim dingin. Saya tidak bisa memberitahu berapa lama musim dingin ini akan berlangsung. Ucap sang ratu, nada suaranya tidak terlalu tegas. Matanya memantulkan banyak sosok, dan setiap wajah tampak tertanam dalam di benaknya. Adapun apa yang dikatakan sang ratu, semua orang bingung. Mereka tidak mengerti periode musim dingin yang dimaksud sang ratu. Tetapi melihat keseriusan sang ratu, setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius akan terjadi di alam Suanyin. Setelah sang ratu selesai berbicara, ratusan ribu pasukan berkobar terdiam dan tidak ada yang pergi. Terima kasih telah berjuang untukku dan untuk terakhir kalinya. Setelah ini tidak akan ada lagi kaisar wanita di Suanyin.
Demikian pula pasukan berkobar akan bubar. Waktu tidak akan mundur. Saya akan menghilang. Kalian harus melanjutkan hidup yang makmur, ucap sang ratu. Saat mereka mendengar kata-kata itu, ratusan ribu pasukan berkobar berlutut dengan satu kaki dan membungkuk kepada sang ratu. Hanya mereka yang mengerti bahwa alam Suanyin tidak pernah diintimidasi oleh dunia luar selama ada keberadaan sang ratu. Setidaknya sebelum itu tidak ada sumber daya yang dirampok oleh dunia luar. Mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran yang mereka alami dalam melawan invasi. Hanya tentara berkobar yang merangkak keluar dari darah rekannya yang dapat memiliki momentum seperti itu. Pasukan berkobar yang perkasa berlutut dengan satu lutut dalam kehampaan. Tidak ada yang berdiri dan pergi untuk waktu yang lama. Jika diperhatikan baik-baik, sudah banyak orang yang menangis. Hanya ketika mereka berpisah, kenangan yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik keluar dari lubuk hati. Sepertinya kalian semua tidak akan mendengarkan perintah terakhirku kan? Ucap sang ratu ketika melihat tentara berkobar tidak pergi setelah waktu yang lama. Kata-kata ini menyebabkan air mata dari pasukan berkobar pecah. Ratu Xian Yuan akan selalu ada, dan pasukan berkobar tidak akan pernah bubar. Ucap seseorang dari pasukan berkobar tiba-tiba berteriak dengan keras. Dan kemudian diikuti oleh suara-suara lainnya. Ya, sang ratu akan selalu. Sang ratu tidak akan pernah menghilang di hati kita. Teriak semua orang, suaranya menyebar di seluruh kehampaan. Benar saja, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Gumam sang ratu dengan senyum masam. Dia tidak membujuk mereka lagi. Mereka tidak ingin pergi. Tidak peduli apa yang dikatakan sang ratu, mereka tidak akan pernah pergi. Bagaimana mereka bisa melepaskan perasaan ini setelah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Di sisi lain, Xiaoyan yang duduk bersila, saat ini kekuatan abadi dalam tubuhnya masih melingkar di tubuhnya. Dari mana asal kekuatan abadi ini? Xiaoyan juga sangat bingung tentang hal itu. Dia mencoba mengendalikan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Seolah-olah kekuatan abadi ini memiliki spiritualitas. Apakah ini kesempatanku untuk menerobos keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan. Tubuh aslinya dipulihkan, dan klon suci tiba-tiba naik pesat. Semuanya muncul setelah Xiaoyan berhasil merebut jiwa suci. Energi dunia. Itu benar. Mungkinkah kekuatan abadi inilah yang disebut energi dunia? Ucap Xiaoyan segera menyadarinya. Energi dunia itu sendiri tidak terlihat. Itu berasal dari persetujuan dunia untuk menerobos keabadian kaisar. Seseorang harus memiliki energi dunia untuk dapat menerobos. Alasan mengapa suci berhenti di langkah ketiga juga karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak energi dunia. Saat Xiaoyan bergabung dengan jiwa suci, energi dunianya langsung menyatu bersama. Hanya saja Xiaoyan yang tidak tahu banyak tentang kultivasi keabadian kaisar. Bagaimana dia harus menerobos dari Dewa Dou ke ranah keabadian kaisar? Xiaoyan yang tidak tahu harus berbuat apa, masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan melihat kekuatan abadi di tubuhnya terbang bolak-balik seperti ular roh. Sementara Xiaoyan masih bingung untuk meningkatkan kekuatan tubuh aslinya. Scene berganti di suatu tempat di alam Suanyin. Terlihat sesosok emas melesat melalui kehampaan alam Suanyin. Itu terbang ke ujung jauh dengan dentuman sonik. Di depannya ada bintang yang tertutup kabut awan merah. Sosok itu melesat menjadi pelangi panjang dan langsung menuju ke bintang merah tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki lapisan udara, sosok itu terus melesat turun seperti meteorit. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, terdengar suara tumbukan dahsyat di tanah. Seluruh bintang terguncang. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, seseorang akan mendengar suara seperti ledakan di tanah. Dan jika melihatnya lebih jauh, seseorang akan dapat merasakan getaran hebat dari tanah. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Tampaknya ada ledakan di kejauhan. Mungkinkah harta karun yang aneh telah lahir? Ucap suara-suara terkejut dari penghuni bintang ini. Mereka berkerumun mendekati lokasi kejadian. Dalam sekejap mata di mana asap dan debu yang membumbung tinggi, sudah ada banyak sosok melayang di udara. Semuanya memandang ke dalam asap dan debu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ada begitu banyak Dousian berkumpul di sini. Lihat, apakah Dewa Yusuan juga datang? Sepertinya memang ada peristiwa besar, ucap seseorang di udara. Setelah asap dan debu berangsur-angsur menghilang, baru kemudian terlihat lubang besar selebar 10 kaki. Ketika melihat ke bawah, itu gelap gulita tanpa dasar. Mungkinkah ada meteorit jatuh? Tapi itu tidak terlihat seperti meteorit. Bahkan meteorit tidak dapat memiliki dampak seperti itu, ucap terkejut orang-orang. Jangan khawatir, mari kita tunggu Dewa Yusuan mengambil tindakan, jawab seseorang.
Tampaknya semua orang menghormati sosok yang bernama Yusuan. Dapat ditebak bahwa dia adalah yang terkuat di sini. Sosok yang bernama Yusuan mengambil langkah maju untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yusuan melihat ke dalam lubang. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi lubang itu lebih dalam dari yang dia bayangkan. Dan kekuatan jiwa tidak dapat menembus ke bawah. Sungguh lubang yang sangat dalam, dan ada kekuatan yang tersisa. Aku khawatir itu bukan meteorit, juga bukan sejenis binatang buas. Sepertinya manusia telah membobol masuk. Mungkinkah ada harta karun aneh yang tersembunyi di kedalaman bintang ini? Ucap Yusuan mengerutkan keningnya. Dia mendesis dingin dan memikirkan sesuatu. Yusuan menatap lubang hitam itu, lalu melambaikan lengan jubahnya. Ayo masuk, tidak perlu menebak-nebak. Aku merasa seseorang telah membobol paksa. Ucap Yusuan. Dia seperti seorang kaisar. Kata-katanya memiliki otoritas mutlak di bintang ini. Adapun tingkat apa yang dia miliki, dia sudah menjadi dewa-dewa bintang 2 dan merupakan yang terkuat di seluruh bintang ini. Ya, perintah dimengerti, ucap semua orang mengepalkan tangan dengan hormat. Yusuan sedikit ragu, jika dia tidak masuk untuk melihatnya sendiri, dia tidak akan berdamai. Selain itu semua orang yang ada di sini sangat mengandalkannya. Dia akan kehilangan muka jika dia pergi memimpin. Segera Yusuan menggertakkan giginya, mengambil langkah ke depan kemudian memasuki lubang besar. Saat sosok Yusuan masuk ke dalam lubang besar, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Keluar, teriak sebuah suara marah. Tubuh Yusuan gemetar dan ekspresi wajahnya langsung memucat. Setelah suara itu menyebar, semua orang di belakang Yusuan merasakan darah mereka melonjak dan seteguk darah segar menyembur keluar. Tuan, tolong maafkan aku. Aku Yusuan tidak bermaksud mengganggu Tuan. Aku akan pergi sekarang, ucap Yusuan. Pada saat ini Yusuan tidak peduli dengan wajah apapun dan segera menangkupkan kedua tangannya. Setelah berbicara dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Yusuan ketakutan seperti ini, semua orang bahkan lebih ketakutan. Mereka berpencar dan melarikan diri tanpa penundaan. Setelah kejadian ini, tidak ada orang yang berani mendekati lubang besar lagi. Lubang hitam yang muncul di planet ini segera menyebabkan kegemparan. Berita bahwa Dewa Yusuan ketakutan dan melarikan diri membuat lubang hitam menjadi area terlarang dan tidak ada yang berani mendekatinya. Pada saat ini jika seseorang bisa menembus ke dalam lubang hitam ini, seseorang akan lebih terkejut lagi. Lubang hitam sangat lurus. Itu secara mengesankan telah mencapai bagian terdalam dari pusat bumi. Pada titik ini hanya ada magma merah menyala yang sangat menyeramkan. Suhu di sini sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dipercaya. Namun apa yang lebih sulit dipercaya adalah di area kematian semacam ini sebenarnya terdapat sosok duduk bersila. Ada tanda 2 bintang yang berkedip-kedip di antara alis sosok itu. Ini sudah menjadi dunia ketiga yang kudatangi. Tapi aku hanya menyerap setengah dari masing-masing esensi dunia. Jika aku ingin memulihkan kekuatan 3 bintang tiruanku, aku khawatir aku perlu menemukan setidaknya 5 dunia. Ucap sosok itu. Sosok itu menghentikan penyerapan setelah menyerap setengahnya. Dan sosok yang menyerap esensi dunia ini adalah tiruan Xiaoyan dari klon Yuan Shen. Setelah pertempuran dengan Suci, kekuatannya mengalami kemunduran. Jadi Xiaoyan segera mencari dunia untuk memulihkan kekuatan klon Yuan Shen. Selain penurunan kekuatan, energi darah dan umur panjang Yuan Shen akan sangat terpengaruh. Jadi kekuatan klon Yuan Shen harus dipulihkan sesegera mungkin. Dan regresi kekuatan klon Yuan Shen akan juga berdampak besar pada kekuatan tempur Xiaoyan. Setelah menyerap 3 esensi dunia, klon Yuan Shen memulihkan 2 bintang. Selama Xiaoyan menemukan bumi yang cukup, hanya masalah waktu sebelum klon Yuan Shen kembali menjadi 3 bintang. Pada saat ini Xiaoyan menginjak telapak kakinya di atas magma yang kental. Kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas keluar dari lubang yang dalam. Kecepatannya sangat cepat, sehingga beresonansi di lubang yang dalam. Seluruh bumi bergetar lagi secara tidak normal. Di dunia luar saat ini semua orang sekali lagi dibuat gempar. Setelah beberapa saat kemudian, nyala api tiba-tiba menerobos keluar dari lubang hitam dan berhenti di udara. Nyala api memadat menjadi sosok dengan rambut emas dan sepasang mata emas. Tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Orang terkuat di sini datang menemuiku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Yusuan berdiri di antara sekte tertentu. Dan dia adalah patriark dari sekte ini. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok di langit. Panggilan dari sosok di langit membuat Yusuan berkeringat dingin. Wajahnya pucat. Setelah sedikit ragu dia menggertakkan giginya dan terbang menuju Xiaoyan. Senior, aku benar-benar minta maaf. Junior ini tidak bermaksud mengganggu Anda. Maafkan aku, ucap Yusuan. Setelah Yusuan tiba, dia berlutut di depan Xiaoyan.
Dia sangat hormat, sehingga dia lupa dengan identitasnya sebagai seorang patriark. Tidak ada aura di tubuh Xiaoyan, tapi rasa penindasan ini lebih menusuk daripada aura. Yusuan tahu betul bahwa orang di depannya sangat kuat. Jika dia membuat kesalahan sedikit saja, dia mungkin akan terbunuh dengan sangat mudah. Apakah kamu memiliki peta di sekitar duniamu? Tanya Xiaoyan. Yusuan berkeringat deras. Dia takut Xiaoyan akan langsung membunuhnya tanpa berbicara. Tetapi ketika Xiaoyan membuka mulutnya, Yusuan menghela nafas lega. Tidaknya nyawanya masih baik-baik saja. Tuan, aku memilikinya. Tapi ini adalah peta dunia ratusan tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah ada perubahan lain, ucap Yusuan. Setelah berbicara, sebuah gulungan yang bersinar dengan cahaya bintang muncul di tangannya. Dia dengan hormat mendedikasikannya untuk Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, dia membuka peta bintang dan melihat 2 planet terdekat. Peta bintang menandai lokasi planet, tetapi tidak menjelaskan planet mana yang lebih besar sumber dayanya. Dunia Hanhai dan dunia Hanfan. Di antara 2 dunia ini, yang mana yang memiliki lebih banyak sumber daya? Tanya Xiaoyan. Itu tergantung pada kebutuhan senior. Dunia Hanfei memiliki banyak urat mineral dengan atribut langka, tetapi sumber energinya sedikit lebih lemah dibandingkan dunia Hanfan. Jika Anda ingin mengatakan dunia mana yang memiliki sumber daya yang lebih melimpah, kurasa dunia Hanhai jawabannya, ucap Yusuan dengan hati-hati. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak terus bertanya. Telapak kakinya terbanting ke dalam kehampaan. Kekuatan besar menimbulkan benturan keras. Yusuan bahkan tidak bereaksi. Dia terhuyung-huyung ke belakang. Sosok Xiaoyan sudah melesat ke atas, berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu keluar dari planet ini. Yusuan menatap Xiaoyan yang berubah menjadi pelangi panjang. Wajahnya sangat suram, ada kebencian di matanya. Xiaoyan melihat peta bintang. Dunia Hanhai dan dunia Hanfan adalah 2 arah yang berbeda. Ketika dia terbang menuju kehampaan, dia dengan tegas memilih dunia Hanfan. Sosok Yusuan juga muncul di kehampaan dan melihat ke arah yang dituju Xiaoyan. Orang ini tampaknya sangat berhati-hati. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana. Apa sebenarnya tujuannya? Mungkinkah dia sedang mencari beberapa harta karun? Ucap Yusuan. Setelah berbicara, dia terbang menuju planet yang juga sedang dituju Xiaoyan, yaitu dunia Hanfan. Saat ini tidak ada rasa takut di wajahnya. Sepertinya dia ingin melaporkan berita tentang Xiaoyan. Scene berganti. Pada saat ini tubuh asli Xiaoyan masih duduk di atas teratai api hitam. Kekuatan keabadian tidak lagi berkeliaran, melainkan melayang di jantung Xiaoyan. Jantung di dada kanan Xiaoyan adalah jantung dari Susang, yang telah ditukar oleh sang ratu untuknya. Xiaoyan yang telah membunuh banyak keabadian kaisar tahu betul bahwa kekuatan keabadian kaisar terletak pada jantung. Jadi terobosan menuju keabadian kaisar seharusnya dimulai dari jantung. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.